Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari, aduh Pak, siapa yang namanya user 2918 ini ya. Pak, masalah legalitas udah aman gak Pak? Oh gini, kamu kalau bicara masalah legalitas, Jess, orang yang mau bicara masalah duit itu pasti legalitas, keamanan, profit. Bener nggak? Ya, tiga-tiganya ini. Profit tok, nggak aman, kamu pasti nggak mau. Tapi di negara Konoha ini, justru yang tidak aman itu diburu. Itulah sebabnya namanya Ponzi atau yang namanya money game. Itu tidak aman tapi diburu. Kenapa ya? Karena memang satu bulan dia bisa memberikan keuntungan sampai 30%, 40%. Nah, kalau di saya, di Moonbot ini, Jess, itu nggak bisa. Ya, mainnya adalah investasi jangka panjang. Ya, setahun sekitar 30% sampai 70%. Itu setahun, jangka panjang. Kalau bicara masalah legalitas, nah, legalitas yang ada adalah, ada dua ya. Yang pertama adalah bisnis jaringannya. Saya udah berkali-kali ngomong di dalam VT-VT saya, kalau kamu menjalankan bisnis jaringan, tidak ada izin SIUP L, tidak ada rekomendasi dari APLI ya, itu lebih baik kamu skip. Lebih baik kamu skip karena banyak kedok bisnis jaringan yang mereka menjalankan bisnis jaringan tetapi Ponzi. Dari mana taunya? Ya barangnya abal-abal. Ya barangnya enggak mutu. Barangnya sendiri barang maaf ya, CINA. Yang harga di negaranya cuma 15.000, sampai di kamu harganya bisa sampai 300-500.000. Itu yang terjadi seperti itu ya. Ya kamu selidiki sendirilah kalau soal itu. Tapi kalau kamu bisa searching yang namanya SIP Internasional, ya SIP Internasional berdirinya tahun 2016 atau 2017 saya lupa, dan sampai detik ini udah masuk umur 10 tahun. Ya, hari ini udah masuk umur 10 tahun dan legalitasnya lengkap, PSE-nya sudah ada, SIUP L-nya sudah ada, dan masuk keanggotaannya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Itu berarti udah top banget. Berarti sudah mengikuti prosedur yang sesuai dengan pondasi atau SOP dari bisnis multi level marketing. Multi level marketing itu strategi bisnis ya, itu strategi bisnis yang bisa menyaingi konglomerasi, tidak ada yang lain. Tapi kalau sekarang kamu membuat bisnis bisnis multi level marketing, ya udah telat. Kayak usia saya ini, ya lebih baik bergabung yang sudah ada. Ya saya bergabungnya di SIP Internasional. Saya juga ada di High Desert Internasional. Ya, saya sudah dari tahun 2003 di High Desert Internasional. Cuman bedanya kalau di High Desert itu produknya madu. Kalau kamu tidak beli produknya, kamu tidak bisa dapat omset. Ya, kamu harus beli produknya dan kamu harus mengajak orang-orang yang lain itu membeli produknya. Dan terkendala ketika mereka gajinya UMR, tidak terbeli produknya. Itu kalau di multi level produk. Tapi kalau di sini, karena produk yang kamu beli adalah software, produk yang kamu beli adalah asisten, produk yang kamu beli adalah tuyul, ya, karena dia menghasilkan, maka kamu tidak perlu mengajari mereka, tidak perlu mengajak mereka, tidak perlu memaksa mereka, ayo beli, ayo belanja, ayo tutup poin, tidak ada, tidak ngajari seperti itu. Karena apa? Karena mereka udah pasti akan menggunakan produknya, karena produknya menghasilkan. Saya 2 tahun bergabung di sini saja, saya mendapatkan 200%. Pengembaliannya 200% dari modal kurang lebih sekitar, ya modal pribadi lah ya, kamu punya modal berapa untuk di sana, dan kemudian dari affiliate-nya itu sudah kembali modal, ya bukan lagi BEP, bukan lagi ROI, tapi sudah untung banget gitu. Karena potensi dari 25 juta saya membeli software itu kan potensinya mencapai satu kali beli 25 juta itu potensinya kalau saya jalankan bisnisnya itu dalam waktu 5 tahun itu bisa menghasilkan 37 miliar. Nah, saya baru menjalankan 1 tahun 9 bulan dan itu pun baru berjalan, ngerangkaknya baru belakangan ini saja. Ya lumayan, sudah dapat berapa? 800 kali lipat dari 25 jutanya. Dan dari produk yang saya beli itu hasilnya juga tidak main-main ya. Apalagi membangun jaringan untuk mendapatkan cashback itu besar sekali ya. Itu legalitasnya.
Izinnya ada dua. Yang pertama adalah izin penasehat berjangka. Jadi tidak menerima titip dana. Kalau pialang berjangka itu berarti kamu titip dana. Ya, ini penasehat berjangka. Jadi duitnya ada di rekeningmu sendiri. Duitnya ada di bankmu sendiri. Ya, karena menggunakan kripto ya banknya harus bank kripto. Kamu bisa pakai Binance atau apa itu satu lagi itu atau toko kripto. Itu tergantung kamu, bukan tergantung saya. Ya, kalau saya sarankan ya Binance. Nah, keamanannya Binance sampai seperti untungannya Binance per hari 355 miliar per hari. Jadi perusahaan sebesar ini tidak mungkin sembarangan tutup. Jadi kamu bisa melihat hasilnya sangat luar biasa. Kalau Moonbot-nya sendiri legalitasnya itu mendapatkan legalitas penasehat berjangka, dan yang kedua expert advisor. Nah, kamu bisa lihat di bapeti.go. Kamu bisa cek di sana kekuatan dari legalitasnya itu. Ada penasehat berjangka, ada expert advisor, semuanya yang pertama. Kemarin-kemarinnya yang satu-satunya karena belum ada saingan. Tapi sekarang udah ada beberapa. Tapi expert advisornya pertama dan satu-satunya, yaitu Moonbot ini. Jadi kamu kalau soal legalitas top banget. Nah, tadi saya udah mengatakan ya, kenapa top? Karena tidak ada titip dana. Nah, kamu sekelas Jiwasraya saja jebol likuidasi. Sekelas Wana Arta aja jebol likuidasi. Sekelas Asabri aja jebol likuidasi. Sekelas Indo Arta atau Indo apa itu jebol. Kenapa? Karena praktek titip dana, duitmu nggak bisa diambil. Tapi kalau di rekeningmu sendiri, saya menggunakan Binance ya, itu saya masukkan ke rekening saya sendiri, mau kapan aja diambil ya hak saya. Sama seperti kamu punya GoPay, ngelink ke Tokopedia. Tokopedia nggak bisa mengambil duitmu kecuali kamu menggunakannya untuk Tokopedia. Nah, yang bisa mengoperasikan duitmu di GoPay ya kamu sendiri. Nah, sama seperti itu, yang namanya dompet digital ya. Nah, kekuatannya ya itu tadi saya bilang, Binance punya proof of reserve-nya, wah gila-gilaan lah. Ya, contohnya kayak nasabahnya punya 22 triliun USDT nasabah. Nah, Binance punya 26, kalau tidak salah 26 triliun USDT. Jadi kuat sekali. Mau diras seperti apapun tidak ada masalah. Beberapa kali bermasalah CEO-nya kan Binance tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena duitnya terlalu banyak untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Gitu. Jadi itu ya nomor satu di dunia. Ya, Binance nomor satu di dunia. Kalau toko kripto nomor satu di Indonesia. Nah, kamu lihat legalitas seperti itu. Ya, jadi dan orang yang menaruh duitnya di Binance enggak sembarangan, gede banget ya. Zaman-zaman dulu orang ketakutan karena dibilang untuk cuci uang. Enggak. Sekarang kalau kripto susah sekali untuk itu. Karena apa? Karena semuanya tertrack ya. Kamu pakai buat apa aja, transfer kemana aja, semuanya ada datanya. Karena teknologinya blockchain ya. Transparansinya kuat sekali. Jadi itu enggak sembarangan seperti itu. Ya Jess, nah itu legalitasnya aman. Makanya dijegal pemerintah. Ya kalau pemerintah dengan kripto ya enggak bisa dijegal. Pemerintah harus meregulasi. Makanya sekarang yang namanya kripto under OJK ya, pengawasannya di OJK, tapi untuk perdagangannya ada di Bapeti. Jadi udah cukup bagus banget untuk pemerintah ini membuat regulasinya. Cuman saya masih mikir aja jangan sampai Indonesia kalah dengan El Salvador. El Salvador itu negara yang hampir bangkrut. Tetapi semenjak dipegang sama Nayib Bukele, El Salvador menjadi negara yang sangat kuat dan kemudian sudah terbebas dari kemiskinan. El Salvador. Bahkan tahun pertama Nayib Bukele menjadi presiden, dia membersihkan El Salvador sampai menjadi negara yang teraman di dunia. Padahal dulu El Salvador itu negara yang terngeri di dunia. Jadi kalau orang El Salvador ada tato air mata begini, 1 tetesan, 2 tetesan, 3 tetesan, berarti dia udah menggal 3 kepala orang. Kalau sampai banyak tetesan berarti ya hitung aja tetesannya ada berapa. Itu El Salvador ngerinya sampai seperti itu. Sehingga orang tidak berani keluar di El Salvador. Dan ini negara hampir bangkrut. Nah, dipegang Nayib Bukele, ya kamu lihat sendiri. Bahkan sekarang Bitcoin sudah menjadi aset buat APBN-nya mereka. Nah, itu dia. Makanya Indonesia cepat-cepat deh yang terbaik buat